Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini eh, saya Tovan Christian bersama Bapak Danu Hadi Sanjaya dan dosen kami Bapak Dr. Haji Sugianto, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, CMA, CFRM, ingin memaparkan mengenai jurnal kami dari program studi Magister Manajemen, program Pasca Sarjana Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Itu jurnal kami yaitu analisis manajemen sistem informasi dengan kecerdasan buatan dan mesin learning terhadap produktivitas dan kualitas pertanian perkotaan. Latar belakangnya yaitu alih fungsi lahan pertanian produktif ke non pertanian semakin masif. Lalu yang kedua, tidak ada ruang untuk bertani lagi di perkotaan karena banyak lahan yang sudah dialihfungsikan. Yang ketiga, untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani. Juga industri makanan penting untuk stabilitas ekonomi di Indonesia. Untuk ketahanan pangan, lalu juga ada AI, yaitu AI ya, kecerdasan buatan ya, merupakan inovasi kemajuan teknologi untuk penghematan dan perbaikan di bidang pertanian. Studi literatur di pertanian perkotaan itu urban farming adalah konsep pertanian atau perkebunan yang dilakukan dengan memanfaatkan lahan yang terbatas untuk memanfaatkan lahan yang terbatas. Urban farming disebut juga urban farming. Menurut para ahli, pengertian urban farming atau pertanian perkotaan adalah kegiatan bercocok tanam atau beternak di dalam dan sekitar kota besar, metropolitan atau kota kecil. Lalu ada juga kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah untuk mengidentifikasi dan memodelkan proses pemikiran manusia dan merancang mesin untuk meniru perilaku manusia. Berarti memiliki pengetahuan ditambah pengalaman, penalaran. Itu bagaimana membuat keputusan dan mengambil tindakannya ya. Moral yang baik. Itu menurut John McCarthy tahun 1956. Lalu juga ada pembelajaran mesin. Teknologi mesin learning adalah mesin yang dikembangkan untuk dapat belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lain seperti statistik, matematika, dan data mining sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisis data tanpa perlu program ulang atau dipesan. Pembelajaran mesin pertama kali didefinisikan oleh Arthur Samuel pada tahun 1959. Metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, di mana topik yang dibuat adalah pandangan individu dan informasi yang minim tentang literatur yang ada. Sehingga untuk penulisan makalah penelitian menggunakan metode kepustakaan, bersumber dari jurnal ilmiah, tesis, atau karya tulis lainnya yang masih harus sangat banyak dipilih dan dibaca dengan bijak dan cermat oleh penulis, agar sesuai dengan topik yang diteliti. Sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian. Tentang teknologi pertanian masa lalu. Yang pertama, teknologi pertanian pada zaman dahulu atau pada zaman kuno itu contohnya ya, pada awalnya adalah memetik, berburu, dan berpindah-pindah. Lalu dengan berjalan waktu teknologi pertanian di abad ke-19 itu mulai bertani ya contohnya ya. Yang ketiga, teknologi pertanian di abad ke-20. Contohnya metode penelitian, analisis, pemupukan, keseimbangan, unsur hara dalam tanah, penyerapan, dan ketersediaan unsur hara. Lalu yang terakhir itu teknologi pertanian di abad ke-21, di mana sudah banyak penelitian untuk pemupukan ya, pupuk. Masa depan urban farming menggunakan hidroponik di atap gedung atau ruang.
Ini cukup menarik. Saat ini pemanfaatan atap bangunan atau ruang di rumah dapat dilakukan untuk bercocok tanam di perkotaan dengan lahan yang terbatas dan juga diperlukan media tanam yang sesuai dengan teknologi pertanian di perkotaan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi hidroponik sebagai media tanam. Bisa kita lihat di gambar-gambarnya ya, ada itu contoh hidroponik media tanam. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan. Saya dengan Danu. Terima kasih sebelumnya Pak Tovan tentang penjelasan latar belakang dan studi literatur yang dipakai. Terus juga untuk pembukaan ya, awalnya kita tahu tadi yang di slide sebelumnya itu ada pertanian di masa lalu ya. Saat ini ya kedepannya juga di mana sedikit minim lahan di urban khususnya perkotaan. Nah, ini kita memanfaatkan sistem informasi dan pengembangan kecerdasan buatan. Which is itu di masa depan nantinya juga akan dipakai pemakaian di pertanian di kotaan, di rooftop, itu di tempat-tempat sempit, itu juga bisa dipakai. Nah, ini untuk kecerdasan buatan ini ada namanya teknologi indoor vertical farming, di mana sistem produksi tanaman sirkulasi yang memungkinkan produksi lokal buah dan sayuran berkualitas tinggi. Pertanian dalam ruangan adalah sistem produksi vegetasi multilevel yang mengontrol semua faktor pertumbuhan seperti cahaya, kelembapan, suhu, air, nutrisi, dan konsentrasi karbon dioksida CO2. Sistem ini sepenuhnya otomatis melalui sensor-sensor yang mengumpulkan data dari faktor-faktor yang disebutkan dan mengirimkan ke sistem pemantauan data. Jadi dari ruang-ruang ini itu kita bisa taruh sensor-sensor di mana kita bisa mengatur cahaya, kelembapan, suhu, air sampai konsentrasi karbon dioksida dengan cara pendekatan dari machine learning atau AI. Nah, ini masa depannya nanti seperti ini. Kita tahu di sini ada sirkulasi di mana kita bisa memanfaatkan dari sensor-sensor tersebut, ada deep learning, ada analisis juga dari tanahnya, unsur tanah itu diproses, nanti juga akan dijadikan report di suatu interface gitu, di suatu interface nanti kita tahu nih kapan mulai panen, kapan kita mulai menanam atau mencocok, kapan juga waktu yang tepat untuk memanen gitu. Nah, ini contoh-contohnya untuk dashboard, aset, ini contohnya untuk perkebunan, dan sebelumnya itu untuk mekanismenya, dan untuk kesimpulannya, ini ada yang kita paparkan tuh ada 3 ya kesimpulannya. Yang satu itu pentingnya teknologi dalam pertanian untuk menjaga produktivitas dan kualitas suatu tanaman, terus juga pentingnya informasi dan pengetahuan teknologi pertanian secara vertikal pada atap sebuah bangunan atau ruangan atau di dalam ruangan. Dan ketiga, pemanfaatan teknologi informasi dengan pendekatan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Hal ini untuk meningkatkan efisiensi, penghematan sumber daya, dan mengurangi biaya bercocok tanam secara vertikal. Ini dan untuk saran, juga ada 3 ya saran. Satu, peran penting pemerintah diperlukan untuk mendorong program swasembada pangan, terutama di perkotaan, karena ketahanan pangan salah satunya adalah ketahanan nasional juga. Diseminasi informasi dan pengetahuan pemanfaatan hidroponik untuk urban farming atau pertanian di perkotaan. Dan ketiga itu pemanfaatan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk meningkatkan efisiensi dan menghemat sumber daya dan mengurangi biaya bercocok tanam. Serta ini ya, bercocok tanam dan penghematan lahan ya pastinya. Kurang lebih itu presentasi dari kami terkait jurnal kami yang berjudul Analisis Manajemen Sistem Informasi dengan Kecerdasan Buatan dan Machine Learning terhadap Produktivitas dan Kualitas Pertanian Perkotaan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.